Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 28 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai dari ketatnya persaingan Ligue 1 Prancis. Paris FC tampil dominan saat mengejar AS Monaco 4-1 dalam laga Ligue 1 yang digelar di kandang mereka. Jonathan Icon menit ke-11 dan menit ke-34 dan Ciro Immobile menit ke-8 langsung membawa tuan rumah unggul cepat. Sebelum Volarin Balogun menit ke-42 sempat memperkecil skor untuk Monaco. Di babak kedua, Luka Colesso di menit ke-68 menutup pesta gol Paris FC. Berkat hasil ini, Monaco berada di posisi kelima klasemen Ligue 1 Prancis dengan 49 poin, sedangkan Paris berada di posisi ke-12 dengan 35 poin. Selain Paris FC, Marseille juga sukses mengamankan poin di kandang. Olympique de Marseille tampil dominan saat menumbangkan FC Metz 3-1 di Ligue 1. Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-14 membuka pesta gol, disusul Igor Paikao di menit ke-46 yang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sebelum Hamed Traoré di menit ke-90 lebih menutup kemenangan, Metz sempat membalas lewat Georgi Sitaishvili di menit ke-47. Berkat hasil ini, Marseille berada di posisi ketiga klasemen Ligue 1 Prancis dengan 52 poin, sedangkan Metz berada di posisi ke-18 dengan 15 poin. Hasil positif Marseille tak lepas dari tajamnya performa Mason Greenwood. Tekanan sempat menghampiri Mason Greenwood, ekspektasi tinggi bikin tiap aksinya disorot, tapi pelan-pelan dia jawab di lapangan. Gol demi gol datang, asis ikut mengalir, sampai akhirnya kontribusinya tembus 62 keterlibatan gol hanya dalam 76 laga. Serta dicatat Opta, musim ini bahkan lebih gila, 25 gol plus 10 asis di semua ajang. Buat Marseille, ini bukan sekadar pemain tajam, tapi pusat permainan yang benar-benar hidup. Berbanding terbalik dengan Greenwood, nasib Ansu Fati justru sedang sulit. Kesempatan main yang jarang sempat bikin posisi Ansu Fati di AS Monaco terasa menggantung. Sepanjang 2026, ia cuma 2 kali jadi starter, termasuk saat lawan Paris FC. Dari laporan internal klub, situasi itu bukan sekedar konflik, melainkan bagian dari rencana menjaga kondisi fisiknya yang rentan cedera. Di sisi lain, Monaco mulai serius mempertimbangkan klausul 11 juta euro untuk menebusnya dari FC Barcelona. Fati sendiri disebut ingin bertahan. Jika Fati masih berjuang, Bradley Barcola justru membawa kabar baik. Pergelangan kaki kanan Bradley Barcola sempat jadi kekhawatiran usai duel lawan Chelsea pada 17 Maret. Cedera itu bikin opsi serangan Paris Saint-Germain menipis jelang laga krusial, tapi situasinya berubah cepat. Laporan El Quipe menyebut Barcola sudah kembali latihan penuh dan kondisinya membaik. Ia kemungkinan besar masuk skuad kontra Liverpool di Anfield. Meski start dari bangku cadangan, buat Luis Enrique ini tambahan penting. Berpindah ke Jerman, drama 4 gol terjadi di markas Augsburg. Augsburg dan Hoffenheim berbagi angka 2-2 dalam lanjutan Bundesliga di WWQ Arena. Dengan seluruh gol lahir di sebelum jeda, tuan rumah langsung tancap gas lewat Alexis Claude Maurice di menit ke-11 dan Michael Gregoritsch di menit ke-14. Namun, Hoffenheim membalas lewat Robin Rana menit ke-35 dan Bouzou-Mana Touré di menit ke-42. Berkat hasil ini, Hoffenheim berada di posisi kelima klasemen Bundesliga dengan 51 poin, sedangkan Augsburg berada di posisi ke-10 dengan 33 poin. Skor imbang tadi juga diwarnai kabar duka dari bakat muda. Lennart Karel lagi panas-panasnya bareng Bayern Munchen, tapi ritmenya mendadak putus. Otot paha belakang kanan si gelandang 18 tahun itu robek, bikin dia harus menepi cukup lama. Bahkan dipastikan absen lawan FC Saint Pauli. Bayern sendiri belum berani kasih jadwal comeback seperti dilaporkan pihak klub. Padahal musim ini Karel lagi tajam, 5 gol dan 4 assist di Bundesliga, plus kontribusi penting di Liga Champions era Vincent Kompany. Baru juga mencicipi timnas Jerman, racikan Julian Nagelsmann. Cedera ini terasa seperti rem mendadak. Meninggalkan Bundesliga, Olympico menjadi saksi kepuasan penyerang AS Roma. AS Roma tampil dominan saat menaklukkan Pisa 3-0 di Stadion Olimpico Giornata ke-32 Serie A. Daniel Malen langsung membuka keunggulan di menit ketiga, lalu mengadakan skor di menit ke-43 sebelum menutup malamnya dengan hat-trick pada menit ke-51. Kemenangan ini menjaga Roma di posisi ke-6 dengan 57 poin, sementara Pisa makin terbenam di dasar klasemen dengan 18 poin.
Hat-trick tadi membuktikan betapa vitalnya peran Malen bagi Roma. Roma sempat kesulitan mencari tumpuan gol setelah pergantian tahun. Situasinya berubah sejak Daniel Malen masuk pertengahan Januari. Perlahan ia jadi pusat permainan dan mulai rutin mencetak gol. Data Opta Palu menunjukkan Malen sudah mengoleksi 10 gol, hanya kalah dari Harry Kane di 5 liga top Eropa. Menariknya, 7 gol lahir dari 3 laga dengan Brest, terbaik di Serie A musim ini. Kalau tren ini berlanjut, Roma bukan cuma stabil, tapi bisa ikut mengganggu peta persaingan. Ketajaman Malen di Italia berbanding terbalik dengan kondisi timnasnya. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 bikin kursi pelatih timnas Italia goyah sampai akhirnya Gennaro Gattuso mundur. Di situ, FIGC bergerak cepat menunjuk Silvio Baldini sebagai pelatih sementara untuk laga Juni. Baldini langsung dihadapkan 2 uji coba lawan Yunani dan Luxembourg, tim yang secara statistik masih bisa dikendalikan Italia. Catatan pertemuan juga berpihak, termasuk kemenangan terakhir atas Yunani pada 2019. Selain menunjuk pelatih, Italia punya strategi lain untuk tetap eksis. Italia mulai gelisah tiap siklus Piala Dunia datang. Absen beruntung bikin reputasi timnas Italia merasa makin jauh dari masa kejayaan. Kini, mereka menyiapkan langkah berbeda. Menurut Radio Kolonia, federasi ingin mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2038 sambil merombak stadion-stadion tua jadi lebih modern. Logikanya sederhana, kalau sulit lolos, pastikan tampil lewat jalur tuan rumah. Jika timnas sedang meraba, Juventus justru sedang mengunci komitmen. Sempat muncul tanda tanya soal arah proyek tim. Juventus memilih meredam keraguan itu dengan langkah tegas. Klub memastikan kontrak Luciano Spalletti diperpanjang hingga 2028, tambahan 2 tahun dari kesepakatan sebelumnya. Dari pernyataan CEO Damien Comoli di situs resmi klub, dampak Spalletti terasa cepat, mulai dari ruang ganti sampai kultur permainan yang lebih berani. Gaya ambisinya dianggap sejalan dengan identitas Juventus. Geser ke Spanyol, Juventus yang stabil tak menular ke Madrid. Real Madrid ditahan Girona 1-1 di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga. Setelah babak pertama buntu, Federico Valverde membuka skor di menit ke-51. Tapi, Thomas Lemar langsung membalas di menit ke-62. Laga berjalan dengan tempo tinggi. Madrid terus menekan namun tak cukup tajam untuk mengunci kemenangan. Tambahan 1 poin membuat Madrid kini di angka 70 dan masih tertinggal 6 poin dari puncak. Girona tertahan di papan tengah dengan koleksi 38 poin. Hasil imbang ini memicu diskusi soal pengaruh kembalinya Kylian Mbappe. Real Madrid sempat melaju tanpa celah, ritmenya rapi dan tajam. Celta dilibas, Manchester City 2 kali ditaklukkan, LC diajar, lalu Atletico Madrid ikut jadi korban. Catatan yang menunjukkan tim ini sedang panas. Namun sejak Kylian Mbappe kembali, arahnya berubah. Mallorca dan Bayern malah memberi kekalahan, lalu Girona menahan mereka. Ini bukan sekedar hasil, tapi soal keseimbangan yang terganggu. Kehadiran bintang besar kadang bukan solusi instan. Madrid perlu waktu atau justru perlu menata ulang peran. Ketidakseimbangan tim membuat Madrid kini terancam mengakhiri musim hampa. Tertinggal jauh dari FC Barcelona di La Liga, situasi Real Madrid makin terjepit. Jarak 7 poin bisa melebar, sementara langkah di Copa del Rey sudah terhenti oleh tim Segunda. Luka lain datang saat kalah di final Supercopa, lagi-lagi dari Barcelona. Kini, harapan tinggal di Liga Champions, tapi mereka harus membalikan keadaan melawan Bayern Munchen. Banyak laporan media Spanyol menyebut tekanan mulai terasa di ruang ganti. Kalau gagal bangkit, musim ini berpotensi berakhir tanpa trofi. Sebuah skenario yang sulit diterima untuk klub sebesar Madrid. Meski Madrid sulit menang, ada catatan spesial untuk Brahim Diaz. Di tengah hasil yang belum konsisten, Brahim Diaz justru mencatat momen personal penting. Saat Real Madrid ditahan Girona di Bernabeu, ia genap memainkan laga ke-100 di La Liga. Seperti dicatat laporan klub, perjalanan tak instan. Masuk musim kelima, total 155 laga sudah ia jalani, termasuk periode paling sibuk pada 2023-2024 dan 2024-2025. Dari 100 penampilan liga itu, 70 berujung kemenangan dengan 13 gol atas namanya. Sementara Madrid berbenah, rival sekota mereka pusing soal transfer pemain. Atletico Madrid sempat merasa tinggal selangkah lagi mendapatkan Ederson dari Atalanta. Klub sudah bergerak cepat, apalagi sang gelandang bahkan menolak tawaran dari beberapa raksasa Eropa demi pindah ke Madrid. Namun, laporan Diario AS menyebut situasinya kini macet, bukan di harga yang dipatok sekitar 45 juta euro, melainkan pada pembicaraan dengan pemain yang tiba-tiba melambat. Kalau tak segera cair, saga ini bisa berubah dari
Sarri hampir pasti jadi sekedar wacana. Kegagalan Atletico memikat pemain justru dimanfaatkan Madrid berburu bintang. Penampilan Michael Olise di Bernabeu bikin lini belakang Madrid kelabakan, terutama saat ia ikut merancang gol Harry Kane dalam kemenangan Bayern 2-1. Dari situ, ketertarikan mulai berubah jadi rencana serius. Bild lewat laporan Christian Falk menyebut Florentino Perez sudah membahas tawaran besar, bahkan menyentuh angka 160 sampai 165 juta euro. Madrid tak lagi sekedar memantau. Di sisi lain, Bayern santai saja, apalagi Olise masih bagian penting proyek jangka panjang hingga 2029. Ambisi belanja besar Madrid seiring dengan rencana pergantian pelatih baru. Kursi pelatih Real Madrid mulai terasa goyah setelah performa tim naik turun sejak ditinggal Carlo Ancelotti pada 2025. Alvaro Arbeloa yang sekarang memimpin belum benar-benar aman, apalagi jika musim ini berakhir tanpa trofi besar. Di tengah situasi itu, RMC Sport menyebut nama Didier Deschamps mulai masuk daftar incaran untuk musim depan. Pelatih Prancis itu rencananya baru selesai usai Piala Dunia 2025, tapi rekam jejaknya jelas, sulit diabaikan. Juara dunia 2018 dan finalis 2022. Saat Madrid mencari pelatih, Barcelona justru bersiap merayakan gelar. Jalan Barcelona menuju gelar makin terbuka setelah rivalnya terpleset. Hasil imbang Real Madrid lawan Girona, seperti dilaporkan berbagai media Spanyol, memberi napas lega buat timnya Hansi Flick. Kalau Barca menundukkan Espanyol, jaraknya bisa melebar jadi 9 poin. Dengan 8 laga tersisa, posisi yang sangat sulit dikejar. Dari situ, skenarionya menarik. El Clasico di Camp Nou bulan depan berpotensi jadi panggung penentuan. Menang atas Madrid bisa langsung mengunci gelar. Upaya Barca mengunci gelar mendapat amunisi tambahan dari tim medis. Sempat pincang di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong, Barcelona akhirnya dapat kabar baik. Gelandang asal Belanda itu sudah kembali latihan penuh usai lebih dari sebulan menepi. Seperti dilaporkan media Spanyol, Pedri juga ikut meredakan kekhawatiran setelah hanya mengalami kekalahan ringan. Pelatih Hansi Flick kini punya opsi memainkan de Jong terbatas saat derby, lalu memaksimalkannya di Liga Eropa. Dengan kondisi ini, ritme Barca bisa kembali hidup di momen krusial. Meninggalkan La Liga, pembantaian terjadi di kompetisi kasta tertinggi Inggris. West Ham United tampil dominan saat mengajar Wolverhampton Wanderers 4-0 di London Stadium dalam melanjutkan Premier League. 4 gol tuan rumah lahir lewat pesta Konstantinos Mavropanos di menit ke-42 dan menit 88, dan Tati Castellanos menit ke-66 dan menit ke-68. Dengan Jarrod Bowen jadi motor serangan lewat kontribusi assist. Berkat hasil ini, West Ham berada di posisi ke-17 klasemen Premier League dengan 32 poin, sedangkan Wolves berada di posisi ke-20 dengan 17 poin. Kemenangan besar West Ham tadi justru berujung nestapa bagi Tottenham. Tekanan di papan bawah makin terasa saat Tottenham Hotspur tiba-tiba tergelincir ke zona merah. Skenarionya berubah drastis setelah West Ham United tampil tanpa ampun dan mengajar Wolves 4-0. Kemenangan ini membawa West Ham naik ke peringkat 17 dengan 32 poin, sementara Tottenham Hotspur turun ke peringkat 18 dengan 30 poin, menempatkan mereka di zona degradasi. Namun, Tottenham Hotspur akan memiliki kesempatan langsung untuk keluar dari zona degradasi ketika mereka bertandang ke markas Sunderland pada 12 April. Jika Spurs pusing klasmen, Chelsea pusing dengan masa depan bintangnya. Ketidakpastian mulai terasa saat Chelsea belum juga menemukan titik temu dengan Enzo Fernandez soal kontrak baru. Sejak Desember, negosiasi berjalan alot, terutama di angka finansial, seperti diungkap Fabrizio Romano. Sempat muncul tensi, ditambah absennya Enzo di laga kontra Port Vale dan duel melawan Manchester City atas keputusan Liam Ross Senior. Meski sudah meminta maaf atas wawancara kontroversial, situasi ini belum sepenuhnya reda. Nasib Enzo berbeda dengan kiper pelapis di Manchester Biru. Datang tanpa sorotan, belum sekalipun turun di laga resmi, posisi Marcus Bettinelli di Manchester City sempat terasa menggantung. Kiper 33 tahun itu lebih sering terlihat di sesi latihan, jadi pelapis di balik Gianluigi Donnarumma dan James Trafford. Namun dari laporan internal klub, justru di situ nilainya muncul pengalaman, standar kerja, dan pengaruh di ruang ganti. City akhirnya memberi perpanjangan kontrak 1 tahun sampai 2027. Kontrak baru kiper City ini kontras dengan ketidakpastian manajer United.
Situasi kursi pelatih Manchester United belum sepenuhnya pasti. Di satu sisi, laporan Fabrizio Romano menyebut ada keraguan internal pada Luis Enrique. Bahkan sempat dibahas sebagai opsi masa depan, tapi realitanya Enrique masih fokus di Paris Saint-Germain dan sedang negosiasi kontrak baru. Di sisi lain, Michael Carrick justru tampil meyakinkan membawa tim stabil di Liga. United kini seperti menimbang dua jalan, nama besar atau kesinambungan. Rumor manajer United kini diikuti kabar mengejutkan dari lini belakang. Garis belakang Galatasaray terasa belum cukup kokoh untuk ambisi besar musim depan. Klub Istanbul itu langsung bergerak cepat membuka kontak untuk memboyong Virgil van Dijk. Laporan Futumek menyebut pendekatan ini sudah masuk tahap serius, bukan sekedar wacana. Di sisi lain, bek Liverpool itu mulai mempertimbangkan fase berikutnya dalam karirnya. Meski kontraknya masih panjang, peran sentral dalam proyek baru jadi daya tarik. Kehilangan Van Dijk mungkin menjadi ujian berat bagi Arne Slot. Performa naik turun bikin posisi Arne Slot sempat dipertanyakan, tapi manajemen Liverpool melihat konteks lebih luas. Kehilangan Diogo Jota di awal Juli mengguncang ruang ganti, sementara Virgil van Dijk dan Mohamed Salah belum tampil di level berikutnya. Dari laporan internal klub, Slot dinilai masih butuh waktu dan jendela transfer untuk membentuk tim sesuai visinya. Mirip proses panjang Jurgen Klopp dulu, dengan kontrak sampai 2027, kesabaran tampaknya jadi taruhan utama. Terima kasih Sobat Blessing sudah nonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.